faslun, inilah sebuah fasal. Fi wajibati sujudi, dalam menjelaskan hukum-hukum yang wajib di dalam pelaksanaan sujud. Pastinya kita semuanya sudah paham dan mengertilah tentang sujud dan hal-hal yang berkaitan dengan fardu-fardu sholat. Tetapi sebagai kajian dan wiridan, tentunya ini adalah sangat manfaat buat kita bersama. Dengan harapan semoga ketika kita mutolaah, murojaah, muzakarah, maka pengetahuan kita lebih tajam lagi dan syariah ibadah kita lebih bagus dan lebih ahsan seperti itu. Ya. Nah, fi wajibati sujudi, di dalam menjelaskan hal-hal yang wajib tentang sujud. Kemudian wahuwa lughatan at-tatamunu wal mailu. Yang namanya sujud itu secara lughah, secara etimologi, secara bahasa, secara terjemah gitu loh maksudnya. Sujud apa sih? Sujud bahasa. Sujud itu maknanya apa? Ya, secara bahasa nih, ya, secara percakapan. Lalu lughatan menurut terjemah, menurut bahasa adalah at-tatamunu. At-tatamun ya. At-tatamun itu ya melengkung atau membungkuk. Karena ini berhubungan dengan anggota badan, maka at-tatamun di situ diartikan sebagai membungkuk punggung. Namanya al-hadid at-tatamun. Maksudnya adalah besi itu membengkok gitu ya, bengkok. Nah, karena kalau ta'alluqnya, kalau hubungannya dengan badan berarti membungkukkan punggung atau tomun. Wal mailu, dan juga bisa juga sujud itu menurut bahasa, menurut terjemah adalah al mail, ya, miring, condong, miring ya, bisa juga seperti itu. Nah, itu bahasa menurut terjemah, menurut percakapan, menurut etimologi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti bagaimana tuh sujud menurut istilah syariah? Nah, inilah yang akan kita bahas. Sehingga sujud itu sesuai dengan kondisi syariah yang sebenarnya, maka banyak syarat-syarat yang perlu, yang harus dipenuhi. Selanjutnya musannif menyatakan syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud itu semuanya ada 7. Dalam kategori umum sab'ah, 7. Bal aksaru, bahkan ada yang menyatakan lebih dari 7 gitu ya. Tetapi pada umumnya kebanyakan ya 7. Kalau mazhab-mazhab yang lain seperti Hanafi mungkin lebih banyak ya. Nah, kemudian syarat-syarat sujud itu semua ada 7. Ahaduha, yang pertama adalah ayas juda ala sab'ati a'dha'in. Orang yang sholat itu harus sujud, hendaklah dia sujud ala sab'ati a'dha'in, ya, di atas 7 anggota badan. Nah, sab'ati a'dha', 7 anggota badan yang paling berfungsi, yang fungsinya itu utama. Itu ya, yang fungsinya utama. Di mana fungsi-fungsi yang kita jadikan sebagai syarat untuk sujud itu adalah sebuah anggota badan yang berfungsi untuk menopang tubuh kita. Nah, kalau satu saja fungsi sujud ataupun anggota sujud yang fungsinya utama itu hilang, maka terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Nah, gitu tuh ya. Nah, ketujuh anggota sujud itu sebagaimana dinyatakan lima ruya, sebagaimana hadis diriwayatkan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, annahu, bahwasanya Abdullah bin Abbas itu qala. Apa kata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas? Riwayat Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah berkata oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Umirtu, aku diperintah, berarti Allah yang memerintah. Umirtu, aku diperintah, apanya majhul fa'il ya. An asjuda ala sab'ati a'zumin,
agar aku sujud di atas tujuh tulang. A'zub. Maksudnya 7 tulang adalah 7 anggota badan yang fungsional. Secara garis besar dia mempunyai tulang-tulang besar. Begitu ya. Jadi sab'ati a'zumin. 7 anggota badan yang bertulang. Ala jabhati, yaitu di atas jidat dahi, wal yadaini 2 tangan, warukbataini 2 dengkul, wa atrafil qadamaini dan ujung jari jemari telapak kaki, 2 telapak kaki. Wa an la akuffas siyaba wasya'ara, wa an la akufa, dan aku tidak menghalangi. Akufa itu pada dasarnya maknanya adalah menahan ya. Kif, tahanlah, gitu kan. Akufa, aku tidak menahan, maksudnya aku tidak menghalangi ke anggota 7 itu asyaba akan pakaian, wasya'ara dan rambut. Jadi pakaian yang aku pakai serta rambut yang ada di atas kepalaku tidak menghalangi, tidak tertahan, tidak menahan akan anggota 7 sujud itu, anggota sujud yang 7. Nah, begitu ya. Rawahu Syaikhani, hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang guru, yaitu Bukhari dan Muslim. Kalau udah dikatakan Syaikhan, itu sudah ta'aluknya itu kembalinya itu kepada 2 orang guru, yaitu Bukhari dan Muslim. Ini hadis berarti sahih ya. Jadi dalilnya mana? Dalilnya hadis ini. Ya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum alal jabhati wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini wa an la akuffas siyaba wasya'ara. Rawahu Syaikhan. Itulah dalil tentang sujud sebagai rukun dalam sholat ya. Itu yang begitu tuh pertama tuh ya. Nah, kemudian ya wasaniha, yang kedua. Yang kedua adalah antakuna jabhatuhu maksufatan. Antakuna, hendaklah ada, hendaklah terbukti jabhatuhu oleh jidatnya, dahinya orang yang sholat. Dahinya orang yang sholat harus terjadi, harus ada. Maksufatan, yaitu dalam keadaan terbuka. Artinya tidak ada satupun penghalang. Terbuka di sini adalah terbuka. Terbuka di sini adalah tidak ada satupun yang ada di jidat kita sebagai penghalang antara tempat sujud dan jidat dan dahi. Sekarang secara umum ya, secara hukum, andai kata jidat kita itu terhalang oleh rambut, maka secara hukumnya adalah bahwa jidat kita tetap menempel di atas tempat sujud, walaupun satu helai rambut, kan begitu. Kan ada menyatakan tidak akan sah sujudmu apabila jidatmu itu terhalang oleh walaupun terhalang oleh satu helai rambut, kan begitu. Padahal yang namanya jidat kan lebar, rambut cuma satu. Pasti yang namanya jidat itu akan tetap menyentuh dan mengenai tempat sujud. Kenapa kok dikatakan sebagai penghalang? Karena di sini dikatakan maksufah, terbuka semuanya tanpa ada yang ikut campur di dalam jidat kita bertemu dengan tempat sujud. Apabila ada satu rambut yang ikut campur di situ, maka di situ dikatakan tidak maksufah, tidak terbuka. Nah, oleh karena itu terhalang satu rambut menyebabkan jidat tidak terbuka karena ada yang ikut campur di dalamnya, sehingga persentuhan antara jidat atau dahi dengan tempat sujud ada sesuatu yang menghalang, yaitu satu rambut. Kalau begitu la yasihhu sujuduhu, maka tidak sah sujudnya. Gitu tuh ya, paham tuh ya. Nah, oleh karena nggak bisa tuh gitu kan, walaupun satu helai rambut gitu.
Nah, illa li uzrin. Nah, dalam hal ini ya, dalam hal ini masih dalam syarat-syarat sujud ya, secara umum ya. Illa li uzrin, kecuali adanya uzur. Nah, begitu ya. Contohnya apa nih? Uzur bawaan, bukan uzur yang baru datang. Kawujudi sya'ri, seperti adanya rambut yang nabitin, yang tumbuh, fiha, pada dahinya. Jadi ketika ada rambut yang muncul, di mana rambut itu tumbuh pada dahinya, maka di situ disebut uzur. Nah, contoh yang pertama musannif menyatakan tentang rambut yang tumbuh adalah uzur yang asal. Uzur asal. Artinya bukan sesuatu yang baru datang. Nah, itu bisa dinyatakan sebagai uzur. Kalau begitu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Memang asalnya begitu. Umpamanya di jidatnya itu ada tumbuh rambut. Berarti menghalang dong jidat itu dengan tempat sujud. Jadi jidatnya nggak nempel ke tempat sujud. Ada rambutnya. Rambutnya itu dari sono. Ketika lahir memang sudah ada rambut yang tumbuh di jidatnya. Nah, itu berarti uzur. Nah, uzur itu adalah uzur yang asli, yang khalqi, yang dari dulu, dari lahir. Nah, contoh pertama seperti itu. Nah, kemudian contoh kedua adalah uzur yang baru datang. Termasuk bagian uzur juga. Dan termasuk sah sholatnya. Contohnya apa? Wa isobatin, dan perban ataupun istilah ikat kepala. Perban ikat kepala, isobah atau asobah, boleh dibaca dua tuh, boleh isobah, boleh asobah ya, simai. Nah, kemudian wa isobatin liwaj'in, dan perban atau ikat kepala liwaj'in, terhadap suatu luka. Jadi ikat kepala untuk luka, untuk sakit ya, luka. Waj'in, luka yang parah. Waj'in, luka yang luar biasa gitu, memar, parah dan sebagainya, bolong, pecah. Nah, itu kan luka yang begitu, bukan luka koreng, bukan. Nah, ini luka akibat sesetan pisau, akibat terbentur, akibat jatuh, pecah dan sebagainya, luka parah. Liwaj'in itu luka parah gitu ya. Nah, dia perban tuh. Haitsus sakko naz'uha masyaqqatan syadidatan. Gambarannya adalah sekiranya syakko naz'uha, sulit, payah, nggak bisa dan nih, susah, naz'uha ya, untuk membukanya, mencabut perban itu. Naz'uha, mencabut perban, membuka ikatan kepalanya itu memang masyaqqah, sulit artinya membahayakan. Takut nanti penyakitnya malah menjadi besar, penyakitnya malah menjadi parah. Namanya syaqqa naz'uha. Nah, terus batasannya sampai mana? Batasannya masyaqqatan syadidatan, dengan masyaqqah yang sangat, dengan susah yang sangat, susahnya banget dah. Artinya masyaqqah syadidatan, ada efek yang sangat dikhawatirkan apabila membuka perban itu. Kalau begitu bagaimana tuh? Ya, itu disebut uzur. Kalau sudah disebut uzur, maka sah sholatnya. Kan begitu. Itu satu peristiwa sampai di situ. Kemudian ada kelanjutannya, nggak sampai di situ aja. Nah, keterangan berikutnya, ketika uzur seperti itu, sah sholatnya? Ya sah. Di samping sah, ada satu ketentuan lagi, apa? Wala yu'idu, dan tidak i'adah, tidak diulang. Ya, tidak diulang nih sholatnya. Tidak diulang sholatnya apabila bagaimana? In wado'aha ala tuhrin. Jika wado'aha, dia orang yang sholat tadi itu meletakkan isobah, meletakkan perban, memakai perban dah begitu.
itu ala tuhrin, di atas perban yang suci, yang tidak ada najis. Jadi ketika dia memakai perban, memakai ikat kepala untuk membungkus lukanya, perban itu dalam keadaan suci, satu itu. Walam yakun tahtaha najisun, dan tidak ada di bawah perban itu najisun, suatu najis. Najis yang bagaimana nih? Najis yang ghairu ma'fuin anhu, yang tidak bisa dimaaf darinya. Jadi memang ketika dia baru pakai perban itu ya, dipakai perban itu, perbannya dalam keadaan suci. Ya, pokoknya nih pakai perban ini suci dah gitu kan. Nah kemudian dia sholat, perbannya tidak dibuka, otomatis jidatnya tidak akan menempel ke tempat sujud. Emang kenapa? Kalau dibuka bahaya, masyaqqah gitu kan. Nah kemudian perbannya itu ketika dipakai tidak ada satu najis pun yang ada pada perban itu. Pokoknya perban itu ada darah dan sebagainya, darah yang bukan keluar dari jidatnya, tapi darah yang sebelum ditempel itu sudah terdapat bercak darah. Begitu bercak darah terkena perbannya, lalu dia baru ditempel di atas kepalanya di perban. Nah maka perban itu termasuk perban yang mutanajis. Kenapa? Ada bercak darah sebelum dia tempel, gitu ya. Jadi bercak darahnya itu di luar luka pada kepalanya, begitu ya. Walaupun bercak darah itu berasal dari luka yang ada di kepala, tapi sebelum ditempel umpamanya perban itu sudah menempel bercak darah, lalu ditempel diterusin. Nah maka perban itu disebut dengan perban mutanajis. Kalau umpamanya dia memakai perban mutanajis ketika dia sholat, maka sholatnya perlu i'adah, perlu diulang. Kapan diulang? Ya nanti kalau udah sembuh, kalau udah hilang penyakit dan sebagainya, kalau udah enakan, begitu ya. Nah, perlu i'adah tuh. I'adah kalau sifatnya begini, i'adah kalau dia sembuh, gitu ya. I'adah kalau seandainya dia mampu untuk melakukan sholat tanpa ada halangan, i'adah. Nah, andai kata dia mati sebelum dia i'adah, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang telah melakukan sholat, dan dia tidak punya kewajiban untuk mengkodok sholat gitu, atau dikodokkan sholatnya. Kenapa? Udah sholat walaupun perlu i'adah begitu. I'adah itu karena dia masih hidup dan punya kesempatan untuk mengulang sholat yang masih abu-abu ya, seperti itu ya, yang hukumnya belum tetap, masih tergantung, masih menggantung gitu. Wa illa a'ada, dan jika tidak, artinya jika perbannya itu mutanajis, jika perbannya itu mutanajis, maka a'ada, dia wajib mengulang. Maka dia wajib mengulang sholat. Walau futihat, andai kata nih futihat terbuka, dibuka artinya terbuka. Fiha terbuka itu ya, fiha pada jidatnya terbuka, sakbatun ada bolong, terdapat bolongan. Bolongan yang mana nih? Bolongan finsidadil khalqi, yaitu bolong pada dahi, insidadil khalqi, bolong pada dahi yang pada dasarnya tertutup. Insidadil khalqi, tertutup pada asalnya. Nah dahi kita kan asalnya tertutup kan, nggak ada bolong, ya kan? Apakah ada dasi yang asalnya bolong? Kalau ada ya nggak salah, kalau ada kecil. Nah pada dasarnya dahi itu kan semuanya tidak ada bolongan. Bolongan itu terjadi karena memang dalam keadaan luka gitu ya. Jelas tuh ya. Diperhatikan tulisannya. Begitu. Nah kalau begitu bagaimana? Fayura'i as-satra. Fayura'i, maka harus ya. Fa'ayyura'iya asalnya begitu. Fayura'i as-satra, maka si musolli itu harus menjaga dengan menutup menjaga bolongan itu as-satra dengan cara menutup.
Jadi kalau seandainya memang ada bolongan ketika dibuka nih, dibuka deh tuh ceritanya, kok ada bolongan, ada bolong gitu. Maka si musolli itu, orang yang sholat itu harus menutup bolongan itu. Nah nanti terhalang dong, terhalang antara antara dahi dan apa? Dan tempat sujud. Oh, memang itu seharusnya ditutup. Kenapa ditutup? Karena bolong. Nah, begitu aja. Nah, itu bagian daripada uzur gitu. Li'annahu akadu, karena itulah yang lebih kuat, yang lebih seharusnya. Li'annahu akadu, karena demikian itu akadu yang lebih seharusnya. Seharusnya ditutup. Takut nanti keluar darah lagi ketika dia sujud, kan begitu. Tutup dah nggak apa-apa. Walaupun harus mengalahkan syarat sujud, yaitu membuka apa namanya jidat, dan jangan sampai ada yang menghalangi untuk bertemu menempel ke tempat sujud. Kalahkan itu dengan menutup lubang yang seharusnya ditutup. Li'annahu akadu, karena itu yang lebih kuat, maksudnya itu yang seharusnya diperintah dilakukan. Walau yabisat, dan andai kata mengering. Mengering apa yang mengering? Jildatun fiha, kulit yang ada di dahi. Kan tadi luka tuh, begitu luka sembuh, pas sembuh kan kering tuh kulitnya, kan begitu kan. Hatta soro, sehingga soro jadilah, menjadi kulit yang kering itu menjadi layahisu, tidak terasa bagi si musolli bima yusibuha, bima yusibuha, dengan satu peristiwa, dengan sesuatu yusibuha yang mengenai jidatnya itu, yang mengenai jidatnya itu ke tempat sujud tadi. Kenapa? Karena di jidatnya itu ada kulit yang sudah mengering akibat luka yang sembuh. Nah, kulit yang sudah mengering akibat luka yang sembuh itu menyebabkan si musolli itu tidak punya rasa, tidak berasa. Antara sentuhan tempat sujud dan jidat nggak terasa dia. Nah, karena memang kulit yang kering. Nah, kalau begitu bagaimana tuh? Oh, kalau begitu soha. Nah, jawabnya soha. Maka sah. Maka sah, apa yang sah? Sujud alaiha, di atas kulit yang kering tadi. Baru masalah jidat doang satu nih. Nah gitu ya. Lanjut. Wala yukallifu izalataha wa illam yahsul lahu min zalika masyaqqatun. Wala yukallifu, dan tidaklah menjadikan beban. Ya, tidak terberat, tidak berat, tidak beban sebenarnya sih. Tidak beban izalataha, menghilangkan kulit yang kering tadi. Wa illam yahsul lahu min zalika masyaqqatun. Wa illam yahsul, meskipun tidak ada hasil. Wa illam yahsul, meskipun tidak punya efek. Tidak punya efek, tidak punya hasil. Lahu, baginya, bagi orang yang sholat tadi, min zalika, dari kulit, dari min zalika, dari mencabut kulit kering itu, tidak ada efek masyaqqatun, yaitu efek yang masyaqqah, yang sulit dan bisa menyakitkan, enggak. Bawahnya dia kulitnya udah kering nih. Andai kata kulitnya itu dikeletin gitu, ditarik, dikelet gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan dia nggak merasa sakit dan nggak punya efek yang masyaqqah, yang barangkali bisa jadi penyakitnya kambuh lagi, enggak begitu. Nah, dengan demikian dia sujud bagaimana tuh? Apakah mesti dibuangin dulu kulitnya, kulit yang kering itu? Oh, nggak perlu, nggak apa-apa, sujud aja dengan apa adanya. Nah, sujud dengan menyentuhkan jidat ke tempat sujud, walaupun melalui kulit yang kering pada jidatnya, nggak apa-apa udah. Walaupun bisa dihilangin, dihilangin gampang nih, hilangin dulu deh. Nah, bisa, itu bisa. Nah, tapi gampangnya menghilangkan kulit yang kering akibat luka di jidat,
gampangnya itu bukan menyebabkan sesuatu hal yang tidak sah dalam sujud, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena kulit yang kering itu adalah bagian proses kesembuhan dan uzur yang baru datang.